Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Dimas di Bekasi. Mas Dimas menceritakan bukan pengalaman horor yang pernah dialaminya, melainkan satu cerita yang diceritakan oleh bapaknya, dan yang menceritakan itu adalah orang lain. Jadi ini ya dari cerita ke cerita seperti itu. Nah, ini cerita mundur ke belakang gitu ya. Jadi bapaknya Mas Dimas pernah cerita kalau dia itu, anggap aja namanya Pak Abidin misalnya ya. Nah, Pak Abidin itu cerita dulu pernah ketemu sama seseorang, itu lagi ya nggak sengaja gitu ya, lagi sholat duhur di musola begitu. Nah, di situ ada seseorang yang musolanya musola di kampung di situ ya. Nah, ini tuh pernah ketemu. Oh ya, sebentar, tak runut dulu dari awal. Mas Dimas sekarang hidupnya di Bekasi. Nah, Pak Abidin dulu saat mengalami hal ini itu di Semarang. Nah, jadi musolanya pun berada di Semarang di situ. Nah, jadi Pak Abidin itu suatu siang dia itu lagi sholat duhur ya. Nah, di situ melihat ada orang asing ya, karena sholat duhur itu biasanya tidak banyak gitu yang jamaah. Hanya beberapa, ada orang asing di situ ya. Pak Abidin nyapa-nyapa lah setelah sholat gitu kan. Setelah sholat si bapak tersebut, orang asing tersebut itu duduk di teras masjid di sana. Duduk ya sambil ngeliatin ke depan, lagi inilah menikmati suasana di area musola tersebut. Nah, Pak Abidin itu nyamperin. "Pak, nuwun sewu," katanya. "Bapak dari mana?" katanya. "Saya baru lihat soalnya, sepertinya Bapak itu bukan orang sini." "Oh iya Pak, saya memang bukan orang sini. Saya aslinya orang Wonogiri Pak." "Oh, dari Wonogiri, jauh berarti ya Pak ya?" "Iya Pak, dengan pakaian yang memang agak sedikit, ya boleh dibilang agak sedikit kotor gitu ya. Tapi bukan kotor-kotor banget begitu, enggak. Sepertinya mungkin sehari 2 hari belum ganti pakaian lah." Nah, saat ngobrol-ngobrol begitu ya, saya aslinya dari Wonogiri. "Terus Bapak tujuannya mau kemana?" "Oh, saya itu cuman, ini Pak, saya cuman muter-muter aja," kata si bapak tersebut. Karena "Iya kenapa Pak?" Ya ditanya kan, "Kenapa cuman muter-muter aja Pak?" "Ya karena saya bingung, keluarga saya sudah ndak ada semua," kata si bapak tadi. Oh, akhirnya cerita kan di situ, "Keluarga Bapak udah nggak ada semua Pak." "Maksudnya bagaimana?" "Ya keluarga saya udah meninggal semua. Anak-anak saya udah ndak ada, istri saya udah ndak ada, orang tua juga udah ndak ada. Jadi sekarang saya itu ke atas nggak ada, ke bawah pun nggak ada gitu ya. Pendamping hidup istri saya pun sudah nggak ada. Jadi saya itu hidupnya sendirian. Kalau misal saya tinggal di kampung di sana, yang ada itu kepikiran terus Pak. Rasanya itu berat gitu ya." "Oh begitu ya Pak, ya ada gimana gitu ya." Dan akhirnya ya ditanya, "Bapak sudah makan belum Pak? Makan siang belum?" "Oh kebetulan saya sudah Pak," gitu. "Saya sudah makan siang dan mohon maaf," kata si bapak itu, "saya kesini cuma numpang sholat aja," katanya. Saya nggak ada maksud mau minta-minta atau apa." Langsung ditembak begitu. Pak Abidin yo langsung ngerasa ndak enak ya. "Waduh Pak, maksud saya bukan seperti itu." Ya saya akhirnya ngobrol-ngobrol ya, minta maaf segala macam. "Bukan seperti itu Pak, ya namanya tamu biasa ya Pak ya, kami tawari di sini gitu kan." "Oh ndak usah Pak, terima kasih," katanya. "Paling ini saya numpang istirahat di sini ya Pak ya. Nunggu sampai agak adem," katanya. "Mungkin saya di sini sampai asar lah," kata si itu ya. "Oh ya sudah Pak, kalau begitu ndak apa-apa Pak, silakan," gitu ya. "Cuman ya begini, ini musola kecil, ndak ada apa-apanya. Bapak kalau mau istirahat terserah di mana lah," katanya. "Cari tempat paling nyaman." Nah, Pak Abidin waktu itu pun permisi dulu pulang. "Pak, saya tinggal permisi dulu ya." "Oh ya silakan Pak, terima kasih," katanya. Pak Abidin pun pulang ke rumah. Nah, saat pulang ke rumah, tujuan Bapak itu mau
ya kita ndak tahu ya bapak tersebut, oh ya namanya Pak Ahmad. Si Pak Ahmad itu apakah dia sudah makan atau belum? Ya bisa jadi cuman ngaku-ngaku doang kalau dia itu udah makan, padahal dia sendiri belum makan. Itu kan bisa jadi seperti itu ya. Nah akhirnya Pak Abidin kan pulang ke rumah. Itu maksudnya buat nyari makanan lah, barangkali ada gitu kan. Ya setelah ngomong sama sama istrinya, akhirnya sudah ternyata ada makanan. Ya cuman kayak semacam jajanan atau apa gitu ya. Dan Pak Abidin pun memutuskan pulang balik lagi ke musola tersebut. Ya si Pak Ahmad itu masih di sana. Dan akhirnya ditawarin, Pak monggo Pak dibikinin, dibawain teh juga waktu itu. Yo Pak Ahmadnya merasa gimana, ya Pak ndak usah repot-repot Pak, orang saya juga sebentar, ndak apa-apa Pak, namanya Bapak bertamu ke sini ya kita sambut gitu kan. Dan akhirnya beberapa warga pun ikut ke situ. Ya si Pak Ahmad mungkin tadinya mau istirahat, mau tidur, tapi karena warga pada datang, ya Pak Abidin juga ndak bisa ngusir gitu ya. Biarin lah, akhirnya ngobrol-ngobrol lah mereka di situ. Nah saat ngobrol-ngobrol cerita si Pak Ahmad itu, iya Pak, saya pindah ke Wonogiri itu udah lama banget, dari tahun 80-an. Itu saya pindah ke sana 80-an awal. Dan di situ karena satu alasan, ada satu daerah yang memang waktu itu lagi musim kemarau Pak, dan airnya itu susah. Nah saya sendiri itu sebenarnya bukan siapa-siapa. Saya itu hanya seorang penggali sumur, kata si Pak Ahmad. Dan di situ saya kepikiran Pak, ini gimana ya caranya gitu ya. Ya maksudnya ngebantu orang-orang di sana. Mau tak bikinin sumur waktu itu begitu. Saya sendiri itu dengar mengenai tempat tersebut itu dari seorang kawan, dan entah kenapa saya itu terpanggil di sana. Dan akhirnya sudah saya datang ke situ, ya minta izin sama warga setempat begitu ya. Dan akhirnya sudah ada beberapa warga, Pak di sini aja Pak, di sini aja, pada nawarin gitu tanahnya untuk dibuat sumur di situ. Akhirnya apa? Saya mulai membangun lah, saya mulai itu tadi, mulai menggali di situ. Nah, saat menggali, mungkin kedalaman sekitar 2 meter lah. Saya itu udah dapat kedalaman 2 meter. Di situ saya merasakan ada sesuatu yang aneh. Tanahnya di bawah kok empuk ya gitu ya. Kok di bawah empuk begini, ada apa ya? Nah, sebelum-sebelumnya saya itu sempat dapat penolakan, kata Pak Ahmad. Oh, penolakan dari siapa Pak? Dari salah satu warga di situ. Itu seorang yang udah sepuh, udah tua, seorang nenek. Itu bilang, tapi bukannya marahin, cuman bilang, kamu jangan sembarangan gali lubang ya di sini, katanya begitu. Oh iya Mbah, kenapa ya Mbah ya? Wis pokoknya jangan, di bawah itu ada yang hidup. Kamu harus nyari tahu dulu mana yang gak ada orangnya, mana yang ada, kata si nenek itu. Ya waktu itu ya saya mikirnya ya gak ngerti gitu, gali sumur mah gali sumur aja. Yang penting galinya bukan di kuburan, ya ndak apa-apa, ndak bakalan kena mayit atau apa, pikirnya. Pak Ahmad simpelnya seperti itu ya, karena itu permintaan dari warga itu begitu kuat. Pak, saya mau dibangunin di sini, Pak. Akhirnya sudah tak mulai satu lubang dulu kan. Ya tentu saja dibantu sama warga yang lain. Itu dapat 2 meter. Lah kok tanahnya kok agak sedikit gembur. Waktu itu saya udah mulai agak-agak sedikit takut gitu ya. Saya tuh keinget dengan omongan si nenek yang ngingetin kalau bikin itu ngeliat-ngeliat dulu atau gimana. Cuman bagaimana saya ngelihatnya, ya warga ada yang minta dibikinin di sini, ya sudah tak bolongin di situ, tak lubangin di sana. Tapi itu akhirnya apa? Tak pacu lagi itu tanah gitu ya, makin dalam. Di situ saya nemu rambut katanya. Loh kok ada rambut?
rambutnya itu warnanya putih semua. Rambut putih semua. Akhirnya apa? Coba tak tarik begitu kan. Begitu coba ditarik, rambut itu tuh panjang ternyata dan ke situ, ke arah tanah yang masih tertimbun gitu ya. Saya pun aduh bingung kok ada rambut begini yang di atas. Mas, kenapa mas? 2 meter kan saya udah mulai lumayan cukup tenggelam ya. Mas, kenapa mas? Anu pak, ada rambut pak, kata saya ngomong seperti itu ke warga, tapi mana mas, mana mas? Saya pun diangkat, dibantu, dikeluarkan dari situ. Dan mereka itu warga nggak melihat, nggak ada mas, nggak ada rambut. Padahal saya itu jelas-jelas melihat di situ ada rambut. Nah dari sana saya itu akhirnya apa? Saya menolak, mas, saya kayaknya mohon maaf, ini kita tunda dulu lobang yang di sini. Lah sampean gimana? Saya sempet kayak gitu. Sampean udah ngelobangin tanah saya 2 meter, kok malah berhenti begini? Maksudnya gimana? Bukan begitu pak. Ini tuh ada rambutnya. Rambut-rambut apa? Orang saya nggak ngelihat. Nah itu yang punya tanah itu seperti itu. Waduh, saya bingung gitu kan. Ya sudah pak, saya minta istirahat dulu. Saya minta istirahat katanya. Oh ya sudah kalau begitu, tapi ini lanjutin ya mas ya, sampai keluar air dong mas gitu, jangan setengah-setengah, kata si bapak itu. Akhirnya apa? Mas Ahmad tadi, karena ingat dengan omongan si nenek ya, siang itu langsung ngedatengin rumah si nenek itu. Nanya-nanya sama warga gitu kan, ini rumahnya si mbah ini di mana ya, mbah ini? Oh dikasih tahu, rumahnya di situ, diantar akhirnya. Pak Ahmad pun datang ke sana. Waktu itu Pak Ahmad itu masih muda, belum menikah ya. Pak Ahmad pun ke situ dan, Mbah, nuwun sewu Mbah, saya itu mau bertanya. Oh, bertanya apa? Kata si Mbah. Saya sudah mulai menggali sumur Mbah. Dan di kedalaman 2 meter, ternyata betul seperti apa yang Mbah bilang. Ada orangnya, katanya begitu kan. Maksudnya orang itu ya pokoknya nggak tahu gitu ya. Ada orangnya. Lah bener kan, kamu sih nggak hati-hati, kata si Mbah. Mbah itu siapa ya Mbah ya? Di bawah ini, di tanah ini, itu tuh ada orangnya semua, banyak. Kamu itu mesti milihnya yang di mana gitu, yang kira-kira nggak ada orangnya. Mbah, gimana caranya saya tahu Mbah? Saya kan bukan orang sini Mbah. Si Mbah itu pun diem gitu kan. Matanya tuh merem sambil mulutnya tuh kayak komat kamit gitu ya. Setelah itu si Mbah itu melek, begini saja. Kamu tinggal dulu di kampung ini. Kamu tidurnya di tanah ya. Pakai tikar aja, itu tikar pandan di situ. Nanti kamu akan dapat petunjuk, kata si Mbah. Oh begitu ya Mbah ya? Iya, cuman itu aja Mbah. Iya, cuman itu aja. Kamu coba ya, selama 3 hari, nanti kamu tidur di atas tanah, jangan di atas balai-balai atau apa. Nanti kamu akan dapat petunjuk sendiri. Oh begitu, ya sudah Mbah. Saya itu udah terlanjur dimarahin sama orang, gara-gara saya udah ngegali 2 meter, yaitu saya nggak berani nerusin, gara-gara saya itu ngelihat rambut Mbah. Ya sudah, begitu aja, kata si Mbahnya. Akhirnya apa, Pak Ahmad pun, ya sudah, saya pun ngikutin petunjuk dari si Mbah, beneran. Saya ngomong dulu tuh sama orang yang itu ya, yang udah digali tanahnya. Padahal apa? Pak Ahmad itu ngegali di sana, itu gratis loh. Dia itu cuma pengen nolong waktu itu, bener-bener cuma pengen nolong. Tapi ya begitu ya namanya warga gitu ya, beda-beda kan orangnya. Nah ini ngomong sama warga yang udah dilobangin tanahnya. Pak nuwun sewu, ini saya bersedia meneruskan galian ini Pak, cuman saya itu minta waktu. Saya akan istirahat dulu selama 3 hari Pak. Saya baru ngobrol, ya diceritakan gitu kan sama si Mbah ini, dan bilangnya seperti itu, dan saya itu melihat itu Pak. Makanya saya tadi datang ke sana buat nanyain perihal ini. Katanya saya disuruh tidur dulu, nanti kamu bakal dapat petunjuk, kata si Mbah itu begitu Pak. Jadi saya mohon izin ya Pak ya. Oh ya sudah kalau begitu. Oh ternyata bapaknya pun mengizinkan, tidak apa-apa gitu kan. Nah akhirnya apa, Mas Ahmad tadi
di tempat tersebut kan memang tinggalnya di musola gitu kan. Nah, saat tinggal di musola, dia pun tidurnya memilih itu di samping musola itu ada tanah kosong, ada lapangan gitu ya, biasa buat main anak-anak seperti itu kan. Sama ada pedagang-pedagang begitu misalkan sore hari. Nah, si Mas Ahmad itu tidur di situ. Cuman pakai tikar pandan yang ada di musola di sana itu diambil, dipinjam dan dipakai buat tidur. Sehari si Mas Ahmad nggak dapat petunjuk apa-apa. Ya, pekerjaannya akhirnya karena belum menggali sumur, dia cuman bersih-bersih musola begitu doang. Jadi begini loh, Mas Ahmad mungkin di awal belum disebutkan ya, jatuhnya itu kayak tenaga sukarela gitu ya. Nggak meminta apapun dan memang nggak merepotkan nggak merepotkan warga dengan meminta-minta makan, meminta-minta apa, itu nggak pernah. Jadi Mas Ahmad sendiri, ya kalau dikasih sama warga, terima kasih, tapi kalau nggak ada yang ngasih, ya aku punya uang buat makan, kata si Mas Ahmad. Cuman dilalahnya waktu itu, warga itu baik-baik, jadi ya kayak gitu. Pagi itu disediain sarapan, oh Mas Ahmad itu ndak enak banget. Siang pun disediain makan siang, sore pun sama begitu. Disediain makan malam gitu ya. Ini bener-bener ndak enak. Dia itu selama 3 hari di situ nggak ngapa-ngapain gitu kan. Malah dikasih makan seperti itu. Itu rasanya tuh nggak enak banget. Dan ya udah, singkat cerita ya, selama 3 hari tersebut si Mas Ahmad itu dapat petunjuk, dan petunjuknya itu bukan dari siapa-siapa, melainkan dari si nenek itu, nenek Simbah yang ditanyain. Di dalam mimpinya itu bertemu ya, dalam mimpi itu si Mas Ahmad ceritanya ketemu sama nenek itu. Loh, kamu mau ngapain? Kata si nenek itu. Mbah, saya kesini mau gali sumur, Mbah. Oh, kalau gali sumur di sini hati-hati ya, omongannya itu kayak diulang gitu ya. Nah, hati-hati gimana, Mbah? Ini di tanah ini, di bawah itu banyak orangnya, kata si Mbah itu. Lah, terus harus gimana, Mbah? Sini tak tunjukin, katanya. Sini tak tunjukin. Sini. Akhirnya apa? Dibawalah si Mas Ahmad tadi menuju ke suatu tempat. Ada sebidang tanah di situ ya, di sana. Dan ini kalau mau gali sumur di sini aja, ini bersih. Loh, ini tanahnya siapa, Mbah? Ini tanahku, kata Simbahnya. Oh, ini tanahnya Simbah. Iya, kamu gali aja dulu di sini. Untuk yang pertama, katanya. Udah kamu gali di sini ya, nanti ya. Nanti sore tak tungguin, harus sudah selesai, kata Simbah itu begitu. Loh, Mbah, kok cepet banget sore, Mbah? Ya, pokoknya sore udah selesai, kata si itu. Dan oh ya sudah, Mbah, saya mulai gali ya, Mbah ya. Yo, tak tungguin di sini. Akhirnya apa? Dalam mimpi itu Mas Ahmad pun mulai menggali, dan di galian tersebut rasanya itu tanah itu enteng banget, kayak maculin roti gitu. Yo, cepet banget, seruk itu sampai dalam, sampai keluar air, dan nggak ngebentur apapun, nggak kena rambut, nggak kena apa gitu ya. Akhirnya apa? Mas Ahmad pun bangun itu sekitar jam 4 pagi. Udah jam 4 pagi gitu ya. Akhirnya Mas Ahmad pun nggak lanjut tidur lagi. Balik ke musola, mandi dan sebagainya gitu ya. Sholat malam, minta petunjuk, dan selanjutnya dilanjutkan dengan sholat subuh. Nah, setelah itu Mas Ahmad itu datang ke si Mbah tadi lagi. Mbah, saya semalam itu mimpi. Diceritakan ke si Mbah kan. Saya mimpi begini-begini, Mbah. Katanya itu tanahnya si Mbah. Oh iya, betul itu tanahku. Ya sudah, mari tak tunjukin, kata si Mbah. Ini dibawa sama si Mbah menuju ke tanah kosong tersebut. Ini di sini, ini tanahku, dan itu plek persis seperti dalam mimpinya Mas Ahmad. Mas Ahmad sendiri tidak pernah melihat dataran itu gitu ya. Cuman ya memang beda-beda sedikit lah. Dalam mimpinya itu tanahnya itu bersih, nggak ada rumputnya. Nah, cuman di aslinya itu ada sedikit semak-semak di sana. Cuman mirip gitu, kondisinya tuh mirip. Ya ini tanahku, kalau mau buat ya di sini. Akhirnya apa? Mas Ahmad pun setelah dipertemukan dengan beberapa warga, saya mau ini gitu ya. Jadi begini loh. Sebelum-sebelumnya air itu ada di sana ya, bukan nggak ada sumur, nggak ada apa, itu ada sumur beberapa, cuman sumurnya itu kering semua, sumurnya itu nggak ada. Dan
Mas Ahmad waktu itu udah coba beberapa itu ngedalemin gitu ya. Sumur-sumur itu didalemin tapi ya begitu, keluarnya itu sedikit. Nah, ini Mas Ahmad itu akhirnya apa? Diminta sama warga, maksudnya itu untuk Mas bikinin sumur lagi kayak gitu. Dan akhirnya sudah kan, si Mas Ahmad sendiri akhirnya mulai menggali di tanah tersebut. Itu disaksikan banyak warga. Karena apa? Ceritanya itu udah mulai nyebar. Udah nyebar banyak dan ya begitu, akhirnya apa? Singkat cerita aja ya, lubang itu pun digali sama Mas Ahmad dan itu ada keajaiban-keajaiban di sana seperti dalam mimpi. Aku maculin itu, ngedukin tanah itu kayak ngedukin roti. Lembut banget tanahnya dan yaitu sampai bawah gitu ya. Ini aku belum pernah secepat ini menggali sumur. Sehari selesai dari pagi mungkin sekitar jam 8 setengah 9 sampai jam 5 sore itu udah selesai. Memang dibantu sama warga gitu, warga gotong royong diangkatin semua itu tanah-tanahnya sama warga. Dan jam 5 sore air, jam setengah 5 sore air itu muncul dari bawah. Alhamdulillah ini air muncul dan airnya itu deres. Lumayan lah, cukup banyak gitu ya. Dan seneng, warga juga seneng. Akhirnya apa, Mas Ahmad pun diangkat ke atas. Begitu diangkat ke atas, bukan diangkat ke atas ya, pakai tangga gitu, tangga disambung-sambung begitu. Nah ini jalan kan si Mas Ahmad tadi ke atas ke sana. Di dinding-dindingnya waktu itu belum sempat disemen atau apa gitu ya, belum. Jadi masih dibiarkan benar-benar lobang, full lobang kayak gitu. Nah ini si Mas Ahmad ngelihat di dinding-dindingnya, kok ada rambut ya? Itu ada beberapa ya rambut seret keluar dari sisi-sisi tanah tersebut. Kok ada rambut begini? Terus apa? Di beberapa titik Mas Ahmad itu ngelihat muka kayak orang tidur, muka ngadepnya ke samping. Cuman tanahnya itu yang nutupin mukanya itu udah brol gitu. Kayak di pinggir kuburan atau apa gitu kan. Mas Ahmad ya takut. Cuman ya mau gimana lagi gitu ya. Udahlah aku tetap tenang ke atas ke sana dan akhirnya apa? Air itu di sumur tersebut itu mulai bisa dimanfaatkan oleh warga. Tentu saja di pinggir-pinggirnya keesokan harinya itu dikasih itu ya. Apa sih ada wuwungan atau pokoknya yang bentuknya bulat begitu. Biar tanahnya itu nggak berguguran. Nah udah kan, udah selesai. Singkat cerita warga pun seneng. Airnya itu dijadikan sumur umum. Karena apa? Airnya memang nggak habis-habis. Diambilin sama orang, terus kayak gitu warga memang yang butuh itu diambilin. Dan yang 2 meter itu, lubang 2 meter itu nggak diteruskan sama si Mas Ahmad. Karena ya didukung sama si nenek itu tadi, airnya dibalik, diuruk lagi itunya tanahnya. Nah di situ Mas Ahmad pun jadi mulai terkenal dan yaitu yang namanya bantuan, rasa terima kasih segala macam itu didapatkan oleh si Mas Ahmad. Dan si Mas Ahmad sendiri akhirnya apa? Dikasih tempat tinggal itu sama si nenek yang itu. Nenek itu pun ternyata udah apa namanya udah sebatang kara, udah sendirian. Anak-anaknya itu udah di luar kota semua, beberapa juga udah meninggal. Nenek itu tuh udah tua banget ya. Dan Mas Ahmad dikasih ada satu rumah kecil di situ. Dan dia nempatin lah di sana. Akhirnya ketemu sama seseorang, ketemu sama warga situlah yang ini siapa tadi pengirimnya ya, saya lupa gitu ya, mohon maaf ya. Enggak tak ganti lah nama pengirimnya ya, Mas Andi itu. Nah ini akhirnya jadi ibunya si Mas Andi. Menikahlah, mulailah hidup di Wonogiri tersebut. Mulai dapat pekerjaan yang lainnya, nggak cuman tukang gali sumur, melainkan ganti jadi tukang renovasi gitu. Kok ibu si ininya itu Mas Andi bukan ya? Kalau Pak Abidin, nah Pak Abidin itu bapaknya, ini Pak Ahmad itu beda lagi, sorry. Disitulah dapat istri orang Wonogiri. Dan akhirnya hidup di sana, menikah, punya anak dan sebagainya.
pekerjaan pun layak jadi tukang bangunan dan sebagainya. Si nenek itu pun meninggal. Udah meninggal, ya itu ndak buat siapa-siapa, itu si rumahnya dan sebagainya itu diwakafkan gitu ya, untuk kepentingan warga lah intinya. Karena keturunan-keturunannya juga nggak ada yang minta atau apa gitu. Akhirnya udah seperti itu, detailnya Pak Abidin juga ndak tahu ya. Dan akhirnya hiduplah di sana sampai pada suatu hari ini ada satu musibah yang terjadi, yang dialami oleh si Pak Ahmad tadi. Jadi pertama orang tuanya kan jauh gitu ya, itu meninggal gak lama, jadi udah gak punya orang tua. Terus istrinya kemudian sakit, meninggal, dan setelah itu disusul sama anaknya. Anaknya itu 3 waktu itu meninggal semua. Nggak secara detail diceritakan apakah berurutan, berbarengan atau bagaimana, itu nggak diceritakan. Tapi si Pak Ahmad itu mengakunya seperti itu. Benar-benar sebatang kara, udah nggak punya siapapun. Saat dia tinggal di kampung tersebut, di Wonogiri itu, yang ada itu hanya kesedihan. Makanya Pak Ahmad itu lebih memilih menjadi seorang musafir. Jadi kemana-mana jalan-jalan dengan sisa uang yang ada. Kalau memang ada pekerjaan ya dilakukan pekerjaan, dapat uang ya alhamdulillah, dipegang buat lanjut hidup besok. Pokoknya seperti itu. Jadi Pak Ahmad itu adalah orang yang lari dari kesedihan intinya gitu ya. Aku meninggalkan kesedihan di sana ya. Tapi seperti itu, kayak hari ini aku cerita, aku jadi keinget lagi, kata si Pak. Sudah, pada apa-apa, kata Pak Abidin ya. Warga pun beberapa itu ada ikut ngedengerin seperti itu. Nah, Bapak masih itu Pak, masih bisa gali-gali sumur katanya. Oh, saya masih bisa sih Pak, masih sanggup badan saya. Ini Pak, kebetulan, kata Pak Abidin ya, sumur di saya itu agak lumayan ini Pak, namanya juga musim kemarau ya Pak, airnya tuh sedikit. Bapak bisa bantuin nggak? Akhirnya dibantuin lah sama si Pak Ahmad tadi. Sumurnya si Pak Abidin itu dikerukin ya, dapat pekerjaan lah dari situ. Beberapa warga yang lain pun akhirnya ikut-ikutan, dan Pak Ahmad itu lumayan cukup terkenal waktu itu ya. Tapi memang nggak lama tinggal di tempat tersebut, kemudian udah pergi meninggalkan musola itu. Ya hidup di sana di musola itu kurang lebih sekitar 1 minggu, karena itu banyak pekerjaan ya kesana kemari. Habis itu udah Pak Ahmad pun pergi dari tempat tersebut, dan sampai sekarang itu ndak pernah datang lagi ke kampung itu. Itu setidaknya menurut Pak Abidin ya, yang di Semarang. Berarti ini agak-agak ribet. Ini tadi siapa sih pengirimnya? Saya tuh lupa, mohon maaf ya, tak ganti namanya Mas Andi, gampangan aja ya. Mas Andi pun udah tahu. Mas Andi di Bekasi sana ya. Baik, itu aja, terima kasih Mas atas ceritanya, saya lupa namanya, mohon maaf. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja tak lupa terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang sudah download Trim juga terima kasih, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh Ream sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.